never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sukma Laili. Untuk kali ini akan membahas pembukuan secara manual atau pembukuan sederhana. Mulai pelajaran, baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Pembukuan secara manual atau pembukuan sederhana berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 28, pembukuan adalah suatu kegiatan pengumpulan data serta informasi keuangan yang terdiri atas aset, liabilitas, ekuitas, biaya, dan harga hingga menghasilkan laporan keuangan berupa laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi untuk satu periode. Pembukuan secara manual adalah proses pencatatan dan pengumpulan informasi keuangan berbasis kertas. Aksesibilitas mudah dan cocok digunakan oleh pengusaha kecil. Unsur dalam pembukuan sederhana yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Tujuan pembukuan sederhana antara lain memisahkan aset bisnis dan aset pemilik, mengetahui besarnya keuntungan dan kerugian bisnis, memiliki pedoman dalam pengambilan keputusan dan strategi pengembangan bisnis yaitu laporan keuangan, memudahkan pelaporan pajak sesuai laporan keuangan dan penghitungan pajak yang harus dibayar, menyajikan informasi keuangan baik pengguna internal maupun eksternal. Itulah tujuan pembukuan sederhana. Selanjutnya kita akan lihat jenis pembukuan secara manual. Jenis-jenis pembukuan secara manual yang dibuat oleh perusahaan antara lain. Yang pertama, catatan penerimaan dan pengeluaran, yaitu buku yang diisi secara berkala untuk mencatat setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran. Transaksi penerimaan meliputi pendapatan yang diterima perusahaan, sedangkan transaksi pengeluaran meliputi pembayaran yang dilakukan perusahaan atas biaya operasional, gaji karyawan, pembelian bahan baku, dan sebagainya. Jenis-jenis pembukuan secara manual berikutnya ada buku kas utama, yaitu buku yang menggabungkan atau mengelompokkan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan. Lalu yang ketiga ada buku kartu persediaan barang, yaitu buku yang digunakan untuk mencatat jumlah barang yang masuk dan keluar. Buku kartu persediaan barang memudahkan pengawasan setiap persediaan barang yang terdapat di perusahaan. Kita akan lihat jenis-jenis yang berikutnya ada catatan inventaris barang, yaitu buku yang digunakan untuk memudahkan pencarian barang milik perusahaan, mencegah hilangnya barang milik perusahaan, dan mengawasi lokasi barang milik perusahaan. Lalu ada laporan laba rugi, yaitu laporan yang digunakan untuk mengetahui hasil kinerja perusahaan untuk periode yang bersangkutan. Lalu ada laporan perubahan ekuitas, yaitu laporan yang menggambarkan perubahan ekuitas dalam satu periode. Ekuitas diperoleh dari selisih nilai aset dan liabilitas perusahaan. Lalu yang terakhir ada laporan posisi keuangan, yaitu laporan yang menyajikan data keseluruhan aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan. Inilah jenis-jenis pembukuan secara manual. Selanjutnya kita akan lihat kelebihan pembukuan secara manual. Yang pertama ada pembukuan secara manual dapat digunakan untuk melakukan pencatatan sederhana. Setiap pencatatan arus kas masuk dan keluar dalam jumlah yang relatif sedikit, kartu piutang, kartu utang, kartu persediaan, dan penghitungan penyusutan.
Lalu ada pembukuan secara manual lebih hemat dibandingkan dengan pembukuan yang terkomputerisasi karena tidak perlu membeli software komputer akuntansi yang harganya relatif mahal. Selain dari kelebihan, ada kekurangan dari pembukuan secara manual. Yang pertama yaitu pembukuan secara manual tidak efisien karena pemeriksaan terhadap laporan keuangan harus dilakukan satu persatu untuk setiap transaksi. Lalu ada pembukuan secara manual tidak dapat mengakomodasi kebutuhan berkas laporan keuangan secara cepat jika pihak yang membutuhkan berada jauh dari perusahaan. Dan yang ketiga, pembukuan secara manual berisiko mengalami kehilangan atau kerusakan data lebih tinggi karena dokumennya berbentuk fisik. Itulah tadi pembahasan kita tentang pembukuan pencatatan manual atau secara sederhana. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.